Itu berarti pilihnya yang SIPAS atau non-SIPAS. Kalau PGSD dia SIPAS, dia nggak ada non-SIPAS. Cara aktivasinya nih, seperti tampilan di layar. Buka My UT dari sini. Kelihatan kan ya? Mudah-mudahan live-nya nggak diblokir lagi sama TikTok. Karena ini lagi pakai komputer. Nah, kalau pakai komputer gini enak, bisa nunjukin tampilannya seperti apa. Tapi kalau nggak pakai laptop itu, nggak pakai komputer, susah nunjukinnya. Tapi nggak sampai 4 tahun kan ya bang kuliahnya? Lebih kak, lebih. Dia 4 tahun, sorry. Saya malah ngiranya 4 semester. Iya nggak lebih dari 4 tahun kok. Benar. Mbak Kak Yeni. Benar kok. Seingat saya sih 4 semester, 4 sampai 5 semester. Bahan ajar itu datang kira-kira berapa lama? Tergantung sih, soalnya beberapa ada yang mata kuliah baru, bahan ajar yang masih baru. Jadi beberapa masih ada yang masih proses cetak, terutama apa mata kuliah baru. Jadi banyak bukunya itu dikirimnya bertahap. Biasanya rata-rata kalau sekarang saya lihat 2 mingguan paling cepat. Kak udah registrasi, terus bukunya udah datang. Tunggu aktivasi Tuton? Jangan, langsung aja. Aktivasinya langsung, jangan nunggu-nunggu. Kalau udah dibayar, berarti kamu sudah termasuk aktif perkuliahannya. Tapi kalau belum dibayar, belum aktif. Kalau nggak dibayar, malah jatuhnya nanti cuti. Kak Suryo, aku nggak gabung di grup PA PDUT lagi ya? Loh, kenapa? Oh ya tadi grupnya, tadi pagi itu keblokir sama WA. Tapi udah saya Udah saya balikin lagi. Kalau kamu masih gabung di yang grup pengumuman, ini aja masuk lagi atau japri aja. Cara ambil TTM. TTM itu ajuin TTM Adpem namanya. Jadi kalau kita lihat di Kaldik itu ada namanya TTM Adpem. Pengajuan TTM atas permintaan. Nih jadwalnya. Ngajuinnya ke kantor UT daerah. Ya bang, saya udah bayar registrasi. Terus tahapan selanjutnya gimana? Registrasi apa Kak ini? Registrasi mata kuliah atau registrasi apa? Aku buka My UT kok IPS terakhir jadi 00. Kalau yang tampilan di dashboard itu sering error Bang Sam. Jadi nggak usah liatin. Yang tampilan dashboard tuh sering error, nggak sesuai. Yang ini kan sama tuh. Jadi ini sering nggak sesuai, nggak usah diliatin. Dilihat tuh yang penting di LKM. Kasih layar masih error ya? Tahu ya? Coba saya coba ya. Masih nggak ya? Si layar. Kapan terakhir bayar UKT? Oh, kalau berdasarkan Kaldik sih 10 Agustus, sorry. Iya masih error si layarnya tuh. Masih belum bisa. Di LKM malah naik. Intinya sih patokan di LKM, jangan lihat yang di dashboardnya. Kalau yang di dashboard itu error tampilannya. Cara aktivasi Tuton itu ada di sini kak, ya dari MUT. Cara bayar tagihannya gimana setelah selesai validasi? Setelah selesai validasi, kalau udah validasi berhasil, kamu login lagi, nanti berhasil masuk ke tampilan MyUT yang kayak gini. Kamu registrasi dulu mata kuliahnya di sini nih. Nih, ya. Habis itu nanti kalau udah registrasi terus dibayar. Bayarnya bisa via Alfamaret, Indomaret, banyak kok pilihannya. Katap untuk PGSD semester 9 nggak ada ya? Eh, Sepertinya iya.
Cuman kalau untuk lebih pastinya kamu buka di katalog kurikulum. Saya juga nggak hafal. Buka aja katalog kurikulum. Nah, gini lebih enak. Ada. Kak, ilmu hukum di semester 5 lagi sibuk kerja. Masihkah bisa TMK? TMK udah nggak ada, Kak. Cuman adanya tuton aja. TMK udah nggak ada. Selesai registrasi, udah bayar gimana? Aktivasi itu ton, Kak Silvi. Teman-teman yang masih mahasiswa baru, kalau udah bayar uang registrasi mata kuliah, selanjutnya aktivasi itu ton nih di sini. Kamu tinggal klik aja. Nah, punya saya kan sudah nih. Kalau sudah nanti tinggal langsung klik aja. Gampang kok. Nanti kalau udah aktivasi, masuk tutornya dari sini. Terus pilih tutorial online. Tapi saya semester 4 TMK, Kak. Iya, ngerti Kak Virgo. Per semester ini sudah tidak ada TMK. Adanya tuton saja. Emang sekarang ujian online semua ya? Udah nggak ujian tatap muka. Itu belum update. Skema ujiannya belum update. Cara registrasi SIPAS non TTM gampang, paling gampang. Tinggal buka aja di sini. Terus milih menu ini. Udah masukin alamat sama lokasi ujian. Paling gampang kalau SIPAS mah. Nanti dia muncul sendiri kok. Kalau mau lihat itunya di TikTok saya juga ada. Kalau mau tahu cara registrasi mata kuliah yang lebih detailnya, kamu buka TikTok saya. Nah, di bagian tengah itu ada playlist namanya pendaftaran maba UT yang ini. Nah, tinggal kamu klik aja. Ini scroll ke bawah. Nah, ini VT bagian 10. Nah, ini cara registrasi mata kuliah SIPAS. Nah, sepertinya rame nih. Alhamdulillah. Kemarin pakai laptop selalu sepi terus, selalu dibatasin. Kak, ajaran baru otomatis ikut tuton ya. Betul, Kak. Kalau buat OSMB kapan? OSMB itu tiap UT daerah beda-beda jadwalnya. Sebaiknya kamu pantau IG UT daerah masing-masing. Biasanya sih OSMB itu di iniin apa namanya? Di WA. Jadi tunggu aja WA-nya. Dan biasanya nggak cuma sekali, biasanya beberapa batch. Kadang mungkin bisa jadi kamu di batch kedua atau batch ketiga. Pas mau ngulang matkul, ada tulisan bentrok. Baiknya itu dilanjutin atau tidak? Enggak. Sorry. Kok enggak sih? Saya jadi salah jawab. Jadi kalau kamu registrasi mata kuliah, muncul tulisan G4 atau bentrok, itu boleh diambil. Yang penting kode waktu ujiannya yang sama, tidak boleh melebihi dari 3 kode mata kuliah. Nah, selesai itu boleh diambil. Nanti waktu ujiannya akan disesuaikan. Lupa password. Ngetiknya biasa aja Kak, jangan di caps lock. Kalau lupa password di reset aja. Di reset aja dari halaman depan MyUT, klik kelola akun e-kampus. Akun e-learning wajib ganti password tiap semester nggak? Nggak wajib kok. Yang penting bisa login aja. Ke MyUT bisa di-download Android nggak? Dia nggak ada aplikasinya. Yang ada aplikasinya cuman APK Tuton. Kalau mau pindah UT bisa nggak ya? Dari UT daerah ke UT Jakarta? Bisa. Datang aja ke UT daerah asal, ajukan perubahan data. Kak, contohin registrasi SIPAS. Oke, saya tampilin lagi ya. Di TikTok saya ada nih. Ini videonya, silakan kamu simak ya. Ini ada di playlist pendaftaran maba.
Ini nggak ada subtitlenya. Ntar ya, saya tambahin subtitle ya. Nah, ini dia. Nah, yang mau nanya tentang registrasi mata kuliah SIPAS, nah ini saya tunjukin videonya. Silahkan disimak. Bang, skema ujiannya bakalan update sebelum maksimal regis nggak? Kalau update skema ujiannya saya masih belum tahu. Ini saya masih ngira-ngira juga. Kalau menurut saya sih kemungkinan baru update kisaran Agustus. Itu. Seharusnya kan dari kemarin udah update tuh. Sepertinya UT-nya lagi sibuk ngurusin kurikulum baru. Jadi skemanya nggak diupdate. Semuanya online exam semua. Nggak sesuai dengan keputusan mereka sendiri yang buat. Kan di keputusan mereka update terakhir kalau registrasi mata kuliah skemanya sudah bisa dilihat. Kenyataannya sampai sekarang mau penutupan registrasi masih belum ada skemanya. Pembayaran UKT terakhir kapan? Kok katanya ada perpanjangan? Kemungkinan ada, tapi belum dirilis perpanjangannya tanggal berapa. Kalau berdasarkan Kaldik itu tanggal 10 Oktober. Bang, nilai saya sebelumnya A semua, kok sekarang malah ada C ya? Komplain aja ke UT. Lampirkan LKM ya, LKM lama sama LKM baru. Kalau ambil cuti, kemudian daftar ulang, selanjutnya nunggu setahun atau 1 semester. Nggak perlu, Kak Ujang. Jadi kan gini, Mang Ujang. Kalau kita cuti itu, kalau di UT itu tiap semester selalu buka pendaftaran. Jadi tiap semester itu selalu ada angkatan baru. Jadi kamu cuti 1 semester, semester depannya bisa lanjut. Atau cutinya 3 semester, semester depannya masih bisa lanjut. Jadi nggak nunggu setahun, nggak kayak kita di universitas lainnya. Kalau universitas lainnya kan tahun ajaran baru setahun sekali. Kalau di UT itu setahun 2 kali. Jadi tiap semester bisa. Kak, ujiannya gimana? Bisa online nggak? Ujian itu ada 3 skema. UTM, UO, dan THE. Kalau yang online itu hanya THE. Kalau UTM dan UO itu datang ke lokasi ujian. Kalau mau semuanya dirubah menjadi online, bisa aja, cuman bayar 150.000 per mata kuliah. Registrasi ulang, semester terakhir tanggal berapa ya? Diperpanjang lagi nggak? Perpanjangannya masih nunggu update, masih belum dirilis. Kemungkinan sih kalau menurut saya diperpanjang, cuman belum tahu tanggalnya kapan. Kalau cuti gimana ya? Cuti mah gampang, Kak. Cuti itu kamu cukup tidak registrasi mata kuliah atau tidak bayar uang SPP, uang UKT, maka otomatis cuti. Nanti kalau mau lanjut, tinggal datang lagi ke kantor UT untuk mengaktifkan akun. Jadi kalau kamu cuti, itu akunnya jadi nonaktif. Kamu nggak perlu bayar apapun, nggak perlu ada yang diurus apapun, nggak perlu. Nah, kalau nanti mau aktif, datang lagi ke kantor UT daerah, terus minta aktifin akun MyUT-nya. Pembayaran buat mahasiswa baru terakhir kapan, Bang? Tanggal 10 Agustus. Cara bayar uang kuliah mandiri gampang kok. Bisa pakai M-Banking, toko oren, toko ijo, terus yang pay itu money semua bisa. Kamu pilihnya ini tagihan pendidikan. Pilihnya di situ. Pakai Dana juga bisa. Pilihnya tagihan, terus pilih pendidikan. Maba langkah selanjutnya gimana? Kalau maba itu pertama registrasi mata kuliah. Habis itu ini yang registrasi mata kuliah udah ya. Dia itu prosesnya kayak gini kalau maba ya. Nah, ini kamu di nomor berapa? Biasanya di teman-teman itu di nomor 6. Jadi setelah nomor 5 udah validasi, langkah selanjutnya nomor 6. Cuman yang nomor 8 itu udah nggak berlaku. Nomor 8 ya. Ini nanti saya update deh.
Nomor 8 sama nomor 9F itu udah nggak berlaku. Info nilai. Nilai itu tanggal 6. Nilai tanggal 6. Kak, saya udah registrasi mata kuliah. Skema ujiannya nggak muncul. Iya, Kak, belum update skema ujiannya. Kak Raditya Dika mau nanya, boleh. Kalau semester sekarang harus aktivasi Tuton nggak? Maksudmu aktivasi atau klik kesediaan Tuton? Beda ya, kalau aktivasi itu untuk login. Kalau klik kesediaan Tuton, itu udah nggak lagi. Ya, kesediaan Tuton udah nggak lagi. Udah nggak perlu diklik lagi. Karena TMK udah nggak ada. Gitu. Yang nomor 9F ini udah nggak perlu lagi. Info nilai keluar tanggal 6, Kak. Tadi sudah saya jawab. OSMB offline, bisa ganti online nggak? Bisa, Kak. Kamu konfirmasi aja. Jadi teman-teman kalau dapat undangan OSMB yang offline, kamu minta aja ke kantor UT daerah. Bisa dengan WA, DM, atau dan sebagainya lah. Biasanya ada yang online, itu di tahap-tahap terakhir. Kalau modul udah sampai rumah, terus harus gimana? Ya dibaca ya. Bang, NAC di surat pernyataan, pas pendaftaran mahasiswa baru apa ya? NAC itu nomor account. Saat kamu buat akun, itu kan ada tagihan tuh yang 100.000. Nah, nomornya di situ. Saya masih nyimpan nggak ya? Pokoknya yang di tagihan 100.000 itu ada di sebelum namamu ada angka-angka, kurang lebih 5-6 angka. Nah, itu nomor NAC. Batas registrasi tanggal berapa? Registrasi mata kuliah terakhir tanggal 8. Kalau perpanjangannya saya masih belum tahu. Kalau ujiannya UO, ada yang kelewat gimana? Lapor ke UT kah? Kalau skemanya UO, bisa ajukan reschedule. Jadi bisa susulan kalau UO. Sudah 4 hari, kok belum tervalidasi ya? Karena banyak, Kak. Kalau kamu daftarnya di masa-masa terakhir, itu pasti banyak. Dan nunggunya lebih lama. Biasa validasi 3 hari, bisa sampai 5 hari, karena banyak. Udah gitu kan validasinya cuma di kantor UT pusat, bukan di kantor UT daerah. Berarti nggak perlu registrasi lagi ya, Kak, karena belum update skemanya. Nggak perlu diregistrasi lagi. Kak, ini saya mau regis. Temenku yang regis awal masih bisa klik matkul pilihan. Jadi dia 7 matkul. Terus ini saya mau regis matkul pilihan udah nggak bisa diklik. Oh, mungkin lagi error kali, Kak. Dicoba nanti lagi deh. Sepertinya dari hari Sabtu kemarin masih error menu registrasinya. Nanti dicoba lagi kisaran hari Kamis atau Jumat. Kak Sparkly. Kalian cara apa ya? Banyak banget yang nanya. Jadi saya nggak ke gulung. Kenapa non sipas sekarang mahal banget? Sama aja dari dulu sama sekarang mah. Kalau mau murah non sipas caranya gampang. Kamu registrasi aja 1 semester 1 mata kuliah, pasti murah. Beneran. Non sipas itu bukan, menurut saya sama aja sih. Karena kan tergantung mata kuliah yang diambil berapa banyak. Kak Ven, klik kesediaan tuton tidak perlu lagi ya. Aman gak sih Kak kalau ambil sipas tapi kerja sip? Aman aja, tergantung di kamunya. Kamu atur belajarnya bisa atau enggak. Karena kalau di Tuton itu kita bebas mau belajar jam berapapun. Yang penting itu kamu punya jadwal belajar. Contohnya itu kayak gini. Mana ya? Nih, contohnya kayak gini. Saya bikin jadwal belajar kayak gini. Karena Tuton itu kita bisa ngerjain di jam berapapun. Udah 7 hari nggak validasi, ditunggu aja kayak. Bedanya lumayan sekarang mah bang. Gini loh, sipas sama non sipas nggak bisa kamu apple apa nggak apple to apple.
SIPAS mau mata kuliahnya, jumlah mata kuliahnya 7 atau 6 atau 8, harganya sama. Kalau berbandingin per semester. Kalau kamu mau bandingin totalan baru bisa. Jangan bandingin per semester, pasti beda jauh. Itu kalau mau bandingin totalan dari semester 1 sampai semester 8 SIPAS berapa? Nah, kamu coba bandingin non SIPAS dari semester awal sampai semester akhir berapa? Nggak bisa kalau dibandingin per semester, nggak bisa. Nggak apple to apple, kok kata bahasa jakselnya. Kak, kalau nggak bisa regis gimana ya? Dicoba berkala aja, Kak. Kalau nggak bisa regis tuh saya apa ya, nggak bisa jawab kalau nggak lihat tampilan errornya seperti apa. Kalau untuk ujiannya gimana? Takut bentrok sama jam kerja. Ujian itu kan 1 bulan sebelumnya udah tahu. Jadi harusnya kamu udah bisa ajuin cuti. Contoh nih ujian itu tanggal 13-14 Desember ya. Kamu sudah bisa cetak kartu ujian itu tanggal 10 November. Nih, cetak KTPU atau kartu tanda peserta ujian. Jadi 1 bulan sebelumnya kamu udah tahu. Bahkan dari sekarang pun udah tahu nih. Tuh, 13-14. Jadi bisa ajuin cuti. Bang mau link template Notion-nya. Oh iya ya. Kemarin yang DM itu ya. Aduh, maaf ya, belum saya balas lagi. Saya belum buatin template-nya itu. Kemarin karena banyak jarang yang make, jadi dia kayak apa sih namanya error sendiri dia linknya itu. Nih ya. Nanti DM aja ya, yang minta template Notion. Nih ya. Oh ini dia. Yang modelnya kayak gini kan? Tuh. Ini baru udah saya share, cuman nggak tahu kenapa kok error lagi dia. Nanti DM aja yang minta template Notion ya, Kak Bayu. Oke? Kan nilai udah keluar belum? Belum. Tahap pengisian informasi kontak harus diisi semua. Enggak. Isi yang tanda bintang aja. Errornya yang stuck gitu Kak, jadi nggak ke tahap pembayaran. Tagihannya muncul nggak? Coba deh dicek tagihannya muncul nggak. Tapi jadwalnya nggak bakal berubah kan ya Bang? Enggak. Kalau UTM dia udah fix. Ganti username ya Kak? Iya Kak Dinita. Soalnya kemarin kalau pakai embel-embel UT, kayaknya disangkanya jadi staf UT. Gitu. Nanti disangka staf UT, disangkanya nanti penipuan lagi. Makanya ganti aja deh pakai nama sendiri. Udah banyak yang kayaknya agak nyinggung-nyinggung gitu. Kak, kalau validasi itu lambat-lambatnya berapa hari sih? Aku udah 7 hari. Gini Kak, kalau validasi itu kalau kamu mendekati terakhir memang lama. Gitu, lama dia. Kalau daftar salah alamat email, apa harus datang ke UT Pusat? Nggak perlu. Buat aja tiket pelaporan di web Halo UT. Jadi kamu buka website namanya Halo UT. Nih ya, teman-teman yang butuh apa namanya. Nah, ini. Yang paling atas nih, di screenshot dulu webnya. Padahal kan membantu banget. Ya gitu Kak Dinita. Kalau kita tinggal di negara Konoha tuh gitu. Kalau kita ngomong bener ada aja yang nyinggung-nyinggung, yang nyenggol-nyenggol tuh ada. Makanya saya orangnya terlalu banyak tahu, jadi bahaya juga. Nah ini, kamu bikin tiket ya. Teman-teman yang kalau misalkan validasi terlalu lama, bisa di-up caranya buat tiket pelaporan di Halo UT. Ya, ini websitenya. Terus kamu klik di bagian tiket, isi semua datanya. Kalau yang bukan mahasiswa, NIM-nya dikosongin aja. Topiknya pilih registrasi.
Pilih registrasi. Mana registrasi? Nah, priority ya ambil aja jadi high. Subjek, judulnya bebas. Validasi taruh lama gitu. Description jelasin nama kamu siapa, nick kamu berapa, NAC-nya berapa. Gitu. Jelasin kalau validasinya sudah berapa hari gitu. Kapan UT pendaftaran S2, Kak? Biasanya sih Agustus sih, Kak. Setelah S1 selesai dia S2 dia dibuka. Sudah, Bang, tapi belum dijawab. Ya ditunggu aja. Berarti memang lagi banyak validasinya. Biasa kok, Kak, tiap semester selalu gitu. Kalau saya pantau, kalau kamu registrasinya di tahap-tahap akhir, pasti validasinya lama. Pasti. Karena berkasnya numpuk banyak, terus yang validasi cuma dari UT pusat, bukan UT daerah. Makanya numpuk banyak. Jadi seluruh seluruh Indonesia dan yang di luar negeri itu validasinya hanya di UT pusat. Kak, yang mana SIPAS pembelajaran online, Kak? Ini SIPAS non TTM atau paket tanpa tatap muka, Kak Rafael. Kak, matkul kesetaraan itu gimana maksudnya? Maksudnya matkulnya ada perubahan dari matkul kurikulum lama ke kurikulum baru. Bingung juga kalau jelasin matkul kesetaraan itu. LKM keluar kapan? LKM udah keluar kalau nilai tanggal 6 Agustus. Kak, pas aku login di bahan ajar kok error terus. Kak M Diatia, kamu maba ya? Teman-teman yang masih maba memang nggak bisa langsung akses bahan ajar. Biasanya kamu bisa akses itu kurang lebih 7 hari setelah pembayaran. Kalau sekarang biasanya itu muncul access denied. Access denied itu maksudnya akunmu belum jadi, belum dibuat, itu masih proses. Jadi makanya masih access denied. Sebaiknya tunggu aja, nggak apa-apa kok, masih aman. Ya gini kan, kayak gini webnya. Kak, terakhir ngulang matkul tanggal berapa? Dia sama kayak batas registrasi mata kuliah. Sama-sama, Kak, jangan lupa follow juga akunnya. Kak, habis tutorial online, terus apa lagi untuk maba? Tunggu jadwal OSMB. Bang, kok aku buka admisi sial, cuman muncul layar putih. Salah nggak webnya? PGSD nggak pakai Pokjar nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Masa ujian untuk nilai tahun ini berapa, Kak? 204.2. Nggak pakai titik, sorry. Kan kalau mau lihat nilai ujian, menunya di sini nih. Ini daftar nilai ujian, masukin yang itu 20242. Nah, ini masa ujiannya. Kak, aku nggak bisa registrasi mata kuliah. Errornya apa? Kalau maba wajib ikut salut nggak? Enggak. Salut itu nggak wajib. Mau mandiri boleh dari maba sampai lulus. Saya juga mandiri. Kalau Kak mau udah daftar OSMB, tapi kenapa pas cek di daftar peserta nggak ada nama aku ya? Aduh, kalau OSMB, PKBJJ itu teknisnya di masing-masing UT daerah, Kak. Saya nggak bisa bantu jawab. Jadi ya kamu tanya ke UT daerah. Oh, nggak keluar billing, sama kayak yang tadi ya. Dicoba minggu depan aja, Kak, hari Jumat. Ya, sepertinya masih error. Salut itu kayak gimana, Kak? Jadi gini, Kak. Kalau kita pertama kali daftar, itu ada dua cara. Bisa kamu datang ke kantor Salut atau kamu daftar mandiri, daftar via online. Ya, langsung kamu daftar sendiri. Nah, kalau daftar ke Salut, kamu cukup ngasih berkas mereka yang mendaftarkan. Jadi, kalau saya sering bikin analoginya kalau kamu mau bayar pajak, cuman kamu nggak sempet untuk datang ke kantor pajak. Nah, kamu pakai jasa untuk bayar pajak tersebut. Nah, karena pakai jasa ya maka ada biaya tambahan, biaya jasanya.
Cuman enaknya kalau pakai jasa itu ya kita tinggal duduk santai, mereka yang bayarin. Nah, kurang lebih analogi seperti itu di Salut. Tapi bukan berarti mereka yang kuliah, kamu tinggal nyantai, enggak. Jadi mereka yang memproses proses administrasi perkuliahan. Kamu tinggal nyantai aja, termasuk registrasi mata kuliah, registrasi pendaftaran mahasiswa baru, dan lain-lain. Dan biasanya mereka akan bantu mengenai kendala-kendala teman-teman. Kalau mandiri langsung lancar enggak? Tergantung dari kamunya. Kamunya bisa menyesuaikan atau enggak. Karena ya itu tadi. Di apa ya, di UT itu butuh trik khusus sih. Butuh kitanya harus cari infonya harus benar-benar aktif. Kalau enggak nanti malah ketinggalan. Pas OSMB dan PKBJJ harus bawa laptop dan modul enggak? Enggak apa, enggak perlu, enggak bayar, enggak apa, enggak bayar kan? Enggak bawa laptop enggak apa-apa, enggak bawa modul juga enggak apa-apa. Biasanya kan ada modul yang digital, bawa itu aja. Kak, aku sih pas ada 2 matkul yang kode ujiannya sama. Nggak apa-apa, diregistrasi aja. Modul itu emang dikirimnya lama ya? Iya, lama. Karena ada penerapan kurikulum baru. Bayar salut itu berapa, Bang? Bayar salut itu per semester kisaran 500.000 per semester tambahannya. Jadi bayar UKT sama bayar biaya salutnya. Jadi nanti kamu biasanya dibantu sama salutnya tentang proses perkuliahan. Saya sendiri sih buka jasa bimbingan perkuliahan untuk teman-teman. Kenapa? Karena saya lihat uh, banyak teman-teman yang sibuk bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, bingung membaca aturan-aturan di UT, bingung memahaminya. Terus aturan flow-flownya, prosesnya dan segala macam. Makanya saya juga buka jasa bimbingan perkuliahan. Tapi kalau kalian mau yang free bisa, nanti gabung aja ke dalam grup. Kalau di dalam grup, kalian bisa konsultasi di dalam grup. Dan di dalam grup juga saya selalu update mengenai jadwal perkuliahan. Saya selalu update di dalam grup. Dan konsultasi juga bisa di dalam grup. Dan lebih enak sebenarnya sih kalau di dalam grup. Karena kalau ada yang error, kamu tinggal screenshot aja. Udah kirim ke grup, insya Allah nanti saya jawab. Nah, kalau ikut yang bimbingan, bisa konsultasinya via Japri. Dan biasanya langsung saya arahin. Kapan terakhir bayar kuliah? Kalau berdasarkan Kaldik tanggal 10 Agustus. Cara bayar di Brimo gimana? Cara bayar di Brimo. Waktu itu saya kayak pernah deh bikin mana ya? Dia nggak salah pakai VA, virtual account. Virtual account. Pakai Brimo itu bisa pakai virtual account, bisa pakai m-banking. Cuman kalau pakai virtual account kamu harus download dulu tagihannya. Saya udah pernah bikin, cuman lupa. Ini dia. Baca ya. Kalau nggak bisa ikut OSMB nggak apa ya kak, ikut yang online aja. Biasanya ada yang online. Masalahnya kalau kamu nggak ikut, nanti bingung mengenai perkuliahan di UT-nya. Kak waktu buka RBA terus waktu milih modul kok nggak bisa diakses. Mungkin belum selesai kali kak pembuatan akunnya. Halo Mas Rio. Kak kalau sudah dinyatakan lulus pendaftaran, seharusnya tahap terakhir apa? Kalau sudah ya kamu registrasi mata kuliah. Kak aku disuruh Funghi tunggu 3 kali 24 jam validasi, tapi udah 2 hari. Belum ada WA lagi. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Nah, nomor virtualnya ada di tagihan. Ya. Tagihannya itu dia gimana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, akhwan.
Akhi Afwan ini dulu dong, bernasyid dulu. Mana ya cara download tagihan LibR? Harus pakai laptop sih kalau download tagihan LibR. Ntar ya. Kita tahu dia. Tagihan LibR. Ah, ini dia. Kak, statusku masih menunggu validasi. Nggak apa-apa, ditunggu aja. Sabar ya. Bayar UKT bisa pakai CC nggak sih, Kak? Kurang tahu juga, Kak. Biar bisa CC apa enggak? Registrasi mata kuliah untuk RPL mau masuk semester 2. Kapan terakhir? Tanggal 8 Agustus. Sudah bayar SPP pertama, terus nunggu apa lagi, Bang? Aktivasi Tuton. Aktivasi Tuton di MyUT, habis itu nunggu jadwal OSMB. Biasanya diundang. Semangat, nanti yang tanggal 5 pengumuman nilai UAS. Tanggal 6, Kak. Semoga hasilnya baik dulu semua. Amin, amin. Waktu semester 1 bisa diakses, semester 5 ini nggak bisa diakses modulnya. Itu kenapa ya, Kak? Hmm, mungkin ini kali, Kak. Eh, efek dari penerapan kurba. Ditunggu aja. Karena emang kalau menurut saya penerapan kurikulum baru ini itu memperlambat semua proses perkuliahan. Termasuk pengiriman buku. Pengiriman buku bisa lebih cepat, sekarang lebih lama. Bisa 2 minggu ke atas. Mungkin BA Digital juga gitu. Kalau memang dari pembayaran sudah 7 hari masih error, bikin aja tiket pelaporan via Halo UT. Kalau maba daftar pakai HP bisa lancar nggak, Kak? Lancar, lancar kok. Saya juga buka jasa pendaftaran maba UT. Itu lancar, nggak masalah. Cuman memang kalau kamu daftarnya di tahap-tahap terakhir, validasinya lama. Karena numpuk ininya berkas-berkasnya. Kak, non paket dan tanpa TTM apa bedanya? Sama aja. Kalau non paket itu sudah pasti tanpa TTM. Kak, aku nggak bisa klik matkul pengganti mau registrasi. Kalau matkul pengganti itu udah checklistnya udah ada, Kak. Kamu nggak perlu klik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Alma. Kumaha, Neng? Kak, yang semester sebelumnya belum pernah ikut tuton. Semester depan, apa langsung udah bisa ikut tuton? Kalau belum pernah ikut tuton, aktivasi dulu. Aktivasi dulu. Aktivasinya dari MyUT yang di halaman depannya. Waduh, error. Nah, aktivasi tuton dari sini. Kumaha damang Mas Arilaso. Saya, alhamdulillah saya. Ke pembayaran UKT terakhir kapan? Kalau Kaldik tanggal 10 berdasarkan Kaldik. Kak, aku baru daftar kemarin. Validasinya lama nggak? Lama, Kak. Lama. Karena nih udah tahap-tahap terakhir, jadinya agak lama. Kalau tanpa pakai TTM itu gimana? Itu belajarnya online. Sama kayak si pas non TTM, sama aja kok. Kalau buku yang dikirim kurang satu gimana? Coba dicek di track bahan ajar. Dia pengirimannya ada berapa? Jangan-jangan masih ada yang belum dikirim. Kalau si pas belum bisa regis ya, Kak, tunggu nilai keluar. Enggak, kemarin sudah bisa kok. Sudah bisa. Mulai kuliah lagi kapan? Tanggal 6 Oktober jadwalnya. Saya udah buat sih jadwal tuton, tapi belum saya posting. Jadwal tutonnya sudah saya buat, cuman belum saya posting. Mana ya? Jadwal tuton yang terbaru. Nah, ini jadwal tuton yang terbaru. Saya belum posting aja. Ini kok nggak detail sih.
Nah, Kak, dataku belum validasi. Ditunggu aja, Kak. Kak, aku non Sipas, tapi belum bisa registrasi. Bisa kok, udah bisa. Tapi ada 2 resi, Kak, tapi udah sampai dua-duanya. Cuma kurang 1 bukunya. Yakin? Kurang? Kalau kamu yakin, di pengiriman bahan ajar itu kan ada kertas daftar bukunya. Kalau ada 2, berarti kamu simpen dua-duanya itu. Terus kamu buat tiket pelaporan di Halo UT. Tanda terima yang 2 lembar itu kamu lampirin sama daftar mata kuliah yang kamu registrasikan. Kamu tanyakan. Atau bisa juga email ke ini. Mana ya? Sebenarnya di TikTok saya itu udah ada. Udah lengkap. Termasuk pelaporan buku. Pengumuman nilai tanggal 6. Nah ini kalau ada masalah mengenai buku, laporannya kayak gini. Silahkan di screenshot. Kak, mending ambil Aril atau UKT? Kalau saya sih mending ambil Aril. UT Bandung SMP lama, Mas Aril akhir Agustus. Lama amat? Akhir Agustus? Berarti nanti jangan-jangan tuton berlangsung masih ada kegiatan OSMB. Agustus akhir baru mulai. Yang lain aja udah pada mulai semua. Jakarta tanggal minggu kedua, Agustus pekan 2. Oh, jangan-jangan ini kali wisuda dulu UT Bandungnya, baru ngedain kegiatan OSMB. Karena kan biasanya Juli itu wisuda pusat, Agustus wisuda daerah. Mungkin gitu, Neng. Itu jadwal tutonnya sama ya, Kak, seluruh UT? Sama, tuton itu dia terpusat di UT Pusat. Jadwalnya selalu sama. Kak, kalau mau tambah matkul yang diulang, kapan registrasinya? Nunggu nilai UAS keluarkah? Nggak perlu, nunggu juga bisa. Intinya kalau mengulang, kamu regis dulu mata kuliah ongoing. Abis itu regis mata kuliah mengulang. Jadi 2 kali. Iya, wisuda tadi itu kan bener. Wih, lama betul. Kenapa nggak sebelum wisuda udah mulai? Biasanya gercep loh Bandung ini. Belum mengisi form kesediaan. Nggak perlu, Kak Asrifa. Form kesediaan tuton tidak perlu lagi diklik. Karena tidak ada lagi TMK. Semester ini cuman ada tuton. Daftar akhir bulan ini. Belum telat kan? Belum. Masih bisa, Kak Kotrun. Masih bisa. Kamu tanya dong, kan sebelum TMK, tapi pas mau aktivasi tuton malah muncul akun Anda sudah ada. Kalau sudah ada langsung aja login. Nggak perlu aktivasi. Tapi sekarang lagi nempuh tab abang kalau LKM berubah dari yang sebelumnya. Karil dan tabnya berubah bang jadi Aril dan proyek. Tapi sekarang lagi nempuh tab dan Karil. Tapi LKM beda. Nanti dikonversi, tenang aja, nggak akan hilang. Ya, tab dan Karil nggak akan hilang, nilainya akan dikonversi jadi UKT dan Aril. Iya bisa, sekarang baru seminar wisuda ya mas. Iya, yang wisuda itu bulan ini. Bulan Agustus, yang daerah biasanya. Emang nggak harus ya? Iya, emang nggak harus. Karena kan itu tadi, TMK-nya udah nggak ada. Jadi sudah nggak perlu lagi klik kesediaan tuton. Ada kok di kemarin di di web e-learning pengumumannya. Betul, dulu wajib, sekarang udah nggak. Nggak perlu lagi klik kesediaan tuton. Bahkan di teman-teman mahasiswa baru, tampilan tutonnya, tombol form kesediaan mengikuti tuton itu udah nggak ada. Aman. Mau pindah UPBJJ, UPBJ Jakarta ke luar negeri. Ini ajukan perubahan data ke UT Jakarta. Pengajuan perubahan data itu bisa dilakukan sebelum registrasi mata kuliah. Ya, jadi kalau kamu belum registrasi, lakukan. Tapi kalau sudah registrasi, dibatalin dulu. Karena kalau kamu udah registrasi, udah dibayar, itu datanya nggak bisa dirubah. Baru bisa dirubah di semester depannya lagi.
Kamu tanya, apakah di kurikulum baru ini TAP sama Aril diambil barengan atau bisa dipilih? Dipilih dong. Pilih salah satu. Kak, saya nilai UO minim. Tuton Ana yang nggak kekejar waktunya untuk dikerjain. Kira-kira nilainya apa ya? Ya nggak tahu, Kak. Susah. Nilai UO-nya berapa? Nilai tutonnya berapa? Kalau begitu mah susah. Ngira-ngiranya tuh. Kak, kalau ujian minimal bener biar nggak ngulang berapa? Dikalikan 30%. Jumlah soal dikalikan 30%. Buat PG PAUD ribet nggak? Tergantung. Ribet nggak itu sebenarnya tergantung dari kita sih, Kak. Kalau kamunya emang udah hobi, udah minat, ingin ke sana, ya udah nggak akan ribet. Tapi kalau kamunya nggak minat, nggak tertarik, ya akan sulit. Makanya tetapkan dulu tujuannya. Tetapkan dulu targetnya. Jangan kamu memilih yang tidak kamu cintai, kan gitu. Kalau enggak nanti ya pusing sendiri, malah ngerasa susah sendiri. Mas emang bener ya, kalau misal telat 15 menit, UASnya nggak ikutnya bulan depan. Enggak kok, masih bisa. Pengawasnya baik-baik kok. Kalau telat 15 menit masih boleh. Aman kok. Nggak mungkin juga kamu telat 15 menit, terus kamu ngasih alasan, maaf kak, ini saya telat karena ini. Nggak boleh masuk. Nggak, pengawasnya masih baik-baik kok. Kak mau regis Aril, tapi harus nunggu nilai keluar. Sekarang regis matkul yang ada dulu, bisa nggak? Nah itu saya masih belum tahu kalau kamu SIPAS bisa atau enggak. Cuman nanti dicoba aja. RPL PG PAUD, apa wajib SIPAS? Bukan wajib SIPAS. RPL PG PAUD dan PGSD dia hanya tersedia SIPAS. Non SIPASnya nggak tersedia. Kan pas mau regis ada bacaan, terdapat data mata kuliah pilihan yang belum Anda ambil, itu gimana? Di checklist aja Kak, dipilih. Kalau emang nggak bisa berarti lagi error. Dicoba nanti lagi. Aku non sipas Kak. Oh kalau non sipas bisa, bisa kalau non sipas. Yang sipas saya belum tahu bisa atau enggak. Karena kan kalau sipas sudah paket. Kalau non sipas bisa, bisa kok aman. Nggak masalah. Saya juga kemarin gitu. Semester ini kan saya TAP dan Karil. Saya registrasinya 2 kali. Terpisah. Jadi registrasi mata kuliah yang biasa dulu. Terus yang TAP dan Karilnya nunggu pengumuman nilai. Kemarin saya juga gitu. Sama Kak Fisli ya. Kapas tadi deh semester 8 langsung Karil. Apa nanti ada tuton and ujian lagi Kak? Kalau Karil dia nggak ada tuton. Nggak ada ujian, cuman ada tuton aja. Sip. Jadi kalau udah masuk e-learning udah aman, tinggal tunggu Oktober aja. Betul. Untuk teman-teman mahasiswa ongoing, kalian nggak perlu klik kesediaan tuton lagi. Tinggal tunggu aja. Udah aman kok. Sudah aman. Saya posting nggak ya? Kayaknya nggak posting deh. Iya nggak saya posting kayaknya. Kalau mepet bakal down nggak? Kemungkinan. Saran saya sih jangan di jam-jam yang sibuk. Jadi tanggal 6 pengumuman nih. Nah, jangan tanggal 6 kamu langsung coba. Coba tanggal 6 di tengah malam. Atau mulai coba dari sekarang. Hari ini dicoba, besok dicoba lagi. Gitu aja. Bang, kalau matkul per semester saya ada 6. Berarti per sesi ada 6 soal diskusi ya. Betul, Kak Bayu. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa baru, sebaiknya kamu bikin kayak gini nih, jadwal. Nih, sesi 1 nih. Ini saya jelasin ya untuk teman-teman mahasiswa baru. Saya tuh bikin jadwal untuk tutonnya. Jadi misalkan nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mata kuliah nih. Nah, 6 mata kuliah ini saya jadwalin tiap hari saya kerjain satu hari satu di jam 9 malam. Jadi hari Senin, Selasa terus saya kerjain satu hari satu. Jadi kalau satu sesi, nah ke 6 mata kuliah ini akan terbuka diskusinya. Kalau sesi 1 dan sesi 2 kamu hanya ngerjain diskusi ya. Kalau absensi gampang tinggal klik doang. Nah, diskusi yang agak rumit. Nah, ini penting nih, makanya bikin jadwal kayak gini. Nah, jam berapapun kamu bebas, mau jam berapa aja. Kalau saya selalu bikinnya malam.
Nah, nanti di sesi 3 dia double, ada diskusi dan tugas. Jadi biasa sehari ngerjain satu, nah nanti sehari ngerjainnya dua, diskusi dan tugas. Itu lebih berat. Makanya saya bilang kalian harus bikin jadwal dan dicicil, harus disiplin. Kalau enggak, nanti kelabakan pas sesi 3-nya, bakalan tambah ruwet. Belum webnya yang ngelak lah, yang susah diakses, makin tambah ruwet. Soalnya aku berhenti di 2023, jadi sekarang bingung kurikulum baru. Oh gitu, aman kok kak. Yang penting tadi ya yang kalau Tuton dia nggak perlu klik lagi kesediaan Tuton. Kamu sudah benar, sudah di jalan yang benar, bergabung di live saya. Astagfirullahaladzim, jadi sombong kan. Itu Vita yang mana? Di ini playlist Tuton. Jadi saya udah bikin playlist namanya Tuton. Nih, jadi buka aja profil saya. Kalau mengenai Tuton saya udah taruh di sini. Namanya playlist Tuton. Kak, kalau matkul pengganti ada 4, itu harus diambil semua. Kalau matkul pengganti dia udah otomatis kak, kamu nggak bisa checklist, kecuali yang matkul pilihan. Buat maba daftar mandiri, ketinggalan informasi nggak? Apa ada grup khusus? Kalau mandiri, kamu harus cari informasinya lebih aktif, jangan nunggu. Saran saya minimal gabung ke dalam grup, bisa ikut grup yang cutting yang buat, itu atau bisa juga gabung ke dalam grup saya. Kalau teman-teman mau gabung ke dalam grup saya, kamu buka link yang di sini nih, link di bio TikTok saya. Kamu klik, nanti pilihnya yang grup WhatsApp, ya. Pilih yang grup WhatsApp. Terus juga sekalian promo lah. Kalau teman-teman mau bikin IKTM yang kayak gini, bisa juga sama saya, IKTM dan Lanyat. Tinggal diklik aja. Sudah punya ijazah S1 Pendidikan Fisika. Jika mau ambil S1 PGSD, kira-kira berapa lama ya? Ambil aja yang masukan sarjana, Kak. Kalau masukan sarjana kurang lebih 4 semester. Registrasi terakhir tanggal 6 kan? Enggak dong, tanggal 6 itu pengumuman nilai. Bayar enggak, Kak? Enggak. Kalau gabung ke grup enggak. Kecuali kamu teman-teman yang mau gabung ke ini, program bimbingan eksklusif. Nah, kalau ini bayar. Kalau ini enggak. Kamu klik ini, nanti isi form untuk memastikan bahwa yang gabung adalah teman-teman mahasiswa. Karena kalau di dalam grup saya itu saya benar-benar ini selektif. Kalau terlalu terbuka khawatirnya nanti penipuan, joki nanti sembarang masuk. Gitu, Kak. Kak, lihat cara atur waktu tuton, boleh. Linknya ada di sini ya. Nih di playlist tuton, kamu klik aja. Nanti video di bagian 20. Cara membuat jadwal. Saya dari Tasikmalaya, Kak. Halo Kak Kotrun, saya dari Bandar Lampung. Salam kenal. Cara gabung grupnya yang mana Kak? Linknya ada di bio TikTok, Bang Ajo. Linknya di bio TikTok, nanti pilih grup WhatsApp. Password aku nggak bisa ya pas aku coba mau masuk. Kalau nggak bisa di reset aja. Dari halaman depan MyUT pilih kelola akun. Berarti udah otomatis tuton ya Kak, nggak usah diklik lagi. Betul. Kak, aku kok nggak bisa registrasi mata kuliah ya? Apa karena aku aktivasi tuton duluan sebelum bayar? Enggak. Tetap bisa kok. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Mungkin lagi error aja. Nanti coba lagi aja di kisaran hari Jumat. Udah di reset, tapi nggak bisa. Resetnya dari mana? Coba dari halaman depan MyUT. Kamu pilihnya kelola akun. Bang mau nanya, iya silakan. Bayar UKT berapa ya? Mak, baru mau daftar atau gimana nih? Kok bayar UKT berapa? Sama-sama.
Bayar UKT kan sudah ada tagihannya, tinggal dilihat aja. Kalau belum ada tagihannya, registrasi mata kuliah. Kak, kalau TAPS tidak dapat ditempuh gimana? Tunggu pengumuman nilai, Kak. Setelah pengumuman nilai baru kamu bisa registrasi. Karena yang semester sebelumnya harus nunggu nilainya keluar dulu. Pengumuman nilai tanggal 6 Agustus. Tanggal 2 masih bisa bayar UKT kan? Masih. Masih. Kalau berdasarkan kalender akademik itu tanggal 10 Agustus. Tapi sebaiknya jangan mepet, nanti sering error. Bang, kenapa pas regis matkul dibuat keterangan pilihan maksimal 3? Padahal udah pilih 3 tapi nggak bisa. Itu penerapan kurikulum baru, Kak. Coba kamu cek lagi. Atau nanti dicoba aja nanti lagi di hari Kamis atau Jumat. Nambah SKS untuk si pas. Nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Kalau kita kelewat pembayaran gimana? Ya terhitung cuti jatuhnya. Tanggal 6 Agustus nilai. Terakhir registrasi kapan? Tanggal 8. Terakhir registrasi tanggal 8. Jadi teman-teman mahasiswa baru yang tuton silakan simak playlist tuton saya. Biar bisa atur strategi. Jadi kalau kita kuliah tuh harus punya strategi. Nggak kayak kita dulu sekolah apa ikut alur aja nggak bisa. Nanti malah pusing sendiri. Lagi error, kemarin juga hari Sabtu juga lagi error sama. Emang lagi error, Kak. Kalau emang nggak bisa error, dicoba nanti lagi. Nunggu validasinya kisaran 3 hari kerja. Tapi kalau sekarang lebih lama. Kak, saya belum aktivasi Tuton, tapi keterangannya akun sudah terdaftar. Kalau gitu langsung aja login, nggak perlu aktivasi lagi. Mas, kenapa kalau aku buka Microsoft suka error nggak bisa masuk? Buka Microsoftnya itu buka apa? Buka di mana? Buka aplikasi atau buka apa? Bisa lebih detail nggak? Besok terakhir registrasi matkul. Enggak, Mas, tanggal ini tanggal 8. Bukan terakhir besok. Kak, maaf, kakak mirip DJ Bravi. Apalagi tuh DJ Bravi? DJ Bravi tuh yang mana tuh? Jadi pengen nyari juga jadinya DJ Bravi. Kemarin Mas Aril, kan yang bilang tadi Raditya Dika. Kalau e-learning masuk lewat Microsoft. Oh itu. Itu karena kamu SSO-nya belum diaktifin, single sign on. Jadi di gini, eh di apa sih namanya di UT itu ada namanya fitur single sign on yang lagi kalau mau jawab jadi ke distract saya itu yang lagi viral, Kak. Jadi single sign on tuh maksudnya gini, kamu mau login e-learning itu cukup dari MyUT atau klik akun Microsoft itu bisa. Cuman kalau itu nggak bisa berarti single sign on-nya belum aktif gitu. Siapa sih DJ Bravi? Coba sebentar iseng. Oh yang itu. Alah lah. Iya iya tahu. Sorry ya. Eh distract sebentar. Gini Neng, saya buka ya, saya contohin ya Neng. Nah, kalau kita mau login MyUT, apa namanya? E-learning. Kan kita bisa loginnya dari sini nih. Continue with SSO. SSO itu singkatan dari single sign on. Sebenarnya tanpa kita buka webnya, langsung dari MyUT, itu bisa. Dari paling bawah, pilih yang ini nih, tutorial terus tutorial online.
Itu sama aja kayak SSO tadi, sama. Nah, ini langsung bisa. Nah, itu ada settingannya kalau kamu mau kayak gitu. Buka di profil, buka di preference, terus ini link login. Nah, kayak gini bentuknya. Ini artinya sudah apa namanya? Sudah tersambung dengan akun e-kampus atau akun Microsoft. Nah, kamu coba aja Neng Alma ya. Buka menunya yang ini. Login dulu, terus pilih menu preference, user account, terus link login. Nanti tinggal klik aja link. Di sini ada tulisnya link gitu. Udah, jadi deh. Tuh kan ketawa. Beda lah, beda jauh lah. Dari tadi nyoba regis nggak bisa, udah pilih lokasi ujian. Dicoba besok lagi aja. Terakhir pendaftaran katanya tanggal 5 Agustus, tapi saya belum validasi. Pendaftaran diperpanjang sampai tanggal 13. Surat pernyataan keabsahan itu gimana? Gimana apanya? Saya butuh pertanyaan yang jelas. Gimana tuh sebenarnya menurut saya nggak jelas. Butuh ada penjelasannya, butuh ada kata penyertanya. Gimana caranya, gimana ngisinya, atau gimana. Berarti dicoba lagi besok ya kak? Iya, kalau saran saya sih kisaran di hari Kamis atau Jumat. Kalau minggu ini kayaknya emang lagi error. Kak saya bingung banget di HP bisa login, di laptop nggak bisa. Di reset aja passwordnya. Tagihan nggak keluar, sama error itu. Kak bantuin aku regis matkul dong. Kenapa? Bang kalau wisudanya itu gabung di pusat atau sesuai provinsi masing-masing? Bebas, kan boleh pilih. Bisa daftar di UT pusat atau di UT daerah. Boleh pilih. Aku udah registrasi sebelum pengumuman nilai. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh kok. Sama-sama Kak Nada Jihan. Jangan lupa follow juga aku deh. Kak di UT yang offline itu 1 minggu full atau berapa kali masuk? Oh, nggak tentu sih Kak. Nggak full dia. Biasanya ada jadwalnya. Jam apa pagi, siang, dia ada jadwalnya. Nggak full seharian, nggak. Oh, non sipas. Regis matkulnya bingung aku non sipas. Sebenarnya saya udah buatin Kak VT-nya. VT-nya itu kamu buka aja profil TikTok saya. Untuk non sipas saya sudah buka, saya sudah buatin caranya yang ini nih. Nih, kamu simak aja cara registrasi mata kuliah non sipas kayak gini. Disimak dulu. Kalau emang nggak bisa dan benar-benar butuh bantuan banget, saya buka jasanya. Nanti DM aja kalau emang tertarik. Nanti saya yang registrasiin, saya buatin apa Excel-nya mana yang udah ditempuh, mana yang belum ditempuh. Jadi kamu bisa atur apa namanya susunan SKS-nya, susunan mata kuliah. Sudah Mas, sudah bisa. Alhamdulillah. Bisa ya. Nanti login si layar juga dari situ bisa. Mau nanya Kak, saya udah bayar uang admisi tapi belum ada tanda lunasnya. Gimana tuh Kak? Statusnya masih ini ya, belum berubah ya, masih belum dibayar ya. Kalau gitu ditunggu aja, karena saya lihat menu registrasi mata kuliah minggu ini lagi error, lagi ngelak. Nggak apa-apa, yang penting kamu udah pegang bukti lunasnya, bukti bayarnya, ditunggu aja. Kemungkinan sih hari Jumat baru berubah. Kenapa ya Kak pihak UT nggak mau update soal UASnya kemarin? Oh masih dari modul edisi lama. Ya nggak tahu juga sih Kak. Kayaknya emang apa ya? Ya nggak cuma soal UT sih, ya di Tuton juga begitu, di modul juga begitu. Si layar teh apa Mas? Si layar itu buat ngerjain ini, ke tugas PKBJJ sama OSMB. Pembayaran registrasi terakhir tanggal 10. Nilai saya belum keluar. Memang. Batas pembayaran admisi tanggal 1 September. Enggak kok.
Sudah aktivasi Tuton, terus apa lagi bang? Tunggu ini jadwal OSMB, Bang Putra. Tunggu jadwal OSMB. Biasanya nanti diinfoin di WA biasanya. Kak Dina, klik kesediaan Tuton sudah tidak perlu diklik karena TMK sudah tidak ada. Sekarang cuma ada Tuton aja. Ya. Klik kesediaan Tuton itu udah nggak perlu lagi. Nih, yang ini sudah tidak perlu. Ya. Kak, aku baru daftar salah ketik email. Gimana ya? Minta emailnya dirubah, Kak. Via web Hal UT. Ajukan tiket pelaporan. OSMB UT Bandung. Orang lain mah lagi balap karung, aku baru OSMB. Oh, seru tuh, Kak. Berarti nanti OSMB-nya sekalian lomba itu. Jadi seru tuh. Kak, kenapa ya saya buka link OSMB nggak bisa keluar? Jangan-jangan linknya salah. Fix tanggal 10 nggak dimajuin lagi, Kak. Iya. Kapan terakhir bayar UKT? Berdasarkan Kaldik tanggal 10. Nih ya. Mana ya Kaldiknya ya? Biar enak. Kita buka aja Kaldiknya. Nih. Nah. Oh. Nah, tuh di tengah-tengah nih. Kelihatan nggak? Nah. Hadir OSMB harus pakai jas. Biasanya kalau yang pertama iya harus. Tapi kalaupun kamu nggak pakai ya paling suruh duduk paling belakang. Karena nggak seragam. Registrasi MK pilihan di semester 5 PGSD. Sebaiknya pilih MK yang mana? Bebas. Up to you, terserah mau pilihnya mana. Kak boleh bagi jadwal yang kakak tampilkan sebelumnya. Jadwal yang mana? Kak Vicky. Yang sebelum itu yang mana? Udah banyak bener yang saya bagiin, jadi bingung saya. Yang di tanggal 1 September itu salah, Kak, yang di WA. Oh, jadwal Tuton. Jadwal Tuton. Atau nanti saya posting deh. Ya. Nanti saya posting. Emang sebelum saya posting sih. Kalau nilai jadi bintang, artinya apa ya? Jadi terbang dong. Dia terbang ke bawah, Kak. Yang bintang itu turun ke bawah. Kok terbang sih? Turun ya. Kalau ke bawah tuh turun. Dia turun paling bawah. Kak, kalau pindah UPBJJ gimana ya, Kak? Datang ke UT daerah asal, kamu ajukan perubahan data. Oh, yang Excel, yang jadwal. Yang ini. Ini maksudnya. Nilai keluar tanggal 6. Isi kesediaan tuton nggak perlu ya. Iya Kak, gini aja Kak Vicky. Besok kamu cek di link yang ini ya. Kamu pilih link yang ini, terus pilih file template. Nanti saya update di sini ya, jadwal Excel tutonnya. Kayaknya di sini emang belum saya taruh. Nanti saya taruh paling atas. Oke? Sekarang ini belum saya upload. Besok pagi saya upload ya. Tinggal kamu nanti cek aja linknya, gitu ya. Sebelum itu saya bikin linknya Google Drive, cuman teman-teman banyak yang bingung, makanya saya pakai link ID biar gampang. Ngisi kesediaan tuton mulai kapan? Kesediaan tuton nggak perlu diklik lagi, ya. Tolong jelasin kurikulum baru, Kak. Kamu nggak pahamnya di bagian apa? Karena panjang jelasinnya. Intinya kalau kurikulum baru merubah semua kode mata kuliah. Yang kedua ada matkul yang baru. Ada apa matkul baru? Matkul baru dia menggantikan matkul yang lama. Jadi ada beberapa matkul lama yang diganti. Gitu. Terus untuk nilai yang
sudah ada sebelumnya itu akan disetarakan atau dikonversi ke kode mata kuliah yang baru. Jadi nilainya nggak hilang. Terus apa lagi ya? Di kurikulum baru TMK sudah tidak ada, cuman ada Tuton aja. Jadi klik kesediaan Tutonnya tidak perlu diklik kembali, tidak perlu diklik karena TMK udah nggak ada. Lalu mulai tahun 2027 IPK minimal naik dari 2 menjadi 2,5. Minimal IPK 2,5 di tahun 2027. Terus apa lagi ya? Oh ini tahap akhir program yang dulu wajib kamu harus melalui kedua-duanya, TAP dan Karil, sekarang menjadi pilihan. Pilihannya berubah, namanya menjadi UKT dan artikel ilmiah. Ada juga proyek. Jadi nanti dia pilihan. Enak tuh, kalau dulu kan wajib dua-duanya, kalau sekarang pilihan. Lalu banyak bermunculan matkul pilihan. Jadi bebas kita mau pilih yang mana matkul pilihan. Tinggal ikutin aja arahan dari sistemnya atau arahan dari katalognya. Misalkan ada 3 pilihannya, disuruh salah satu, ya pilih aja salah satu, bebas. Kurang lebih kayak gitulah Kak, simpelnya mengenai kurikulum baru. Terus ujian bentrok, nggak apa-apa, diregistrasi aja. Dia itu saya udah pernah buatin kalau nggak salah, yang bentrok itu, VT-nya. Nih. Oh, nggak di sini lupa saya. Tapi yang bentrok boleh kalau diambil, nggak apa-apa, aman. Wajib nggak ambil matkul pilihan? Wajib. Wajib dipilih. Sipas atau non sipas, bebas. Sama aja kok. Mau pekerja sip, pekerja biasa sama aja. Gambaran Tuton seperti apa? Tuton tuh nggak ada zoomnya kak. Dia bentuknya web gitu. Kalau kamu pengen tahu seperti apa, kamu buka aja TikTok saya. Terus buka playlist yang ini, yang Tuton nih. Di sini saya udah jelasin lengkap dari awal sampai akhir. Tuh, ini udah banyak banget tuh. Tuh. Ini sekarang udah nggak perlu ya cek kesediaan, nanti saya hapus deh. Ini udah banyak nih saya buatin. Tinggal kamu lihat aja, dia bentuknya forum gitu. Terus jawabnya kita bebas mau di jam berapapun. Daftar tapi salah ketik email. Buat tiket pelaporan kak di website Halo UT. Namanya website Halo UT. Kak, gimana cara isi SIPAS dan non SIPAS? Kenapa aku nggak bisa? Nggak bisanya gimana? Kan ada pilihan ya. Kalau cuma tertera cuma satu ya berarti dia nggak ada pilihan untuk prodi itu. Kak, saya sudah regis, cuman ada 3 matkul aja. Karir belum, karena saya disuruh regis dulu dari perusahaan. Waduh, waduh, waduh. Ya nanti coba ya, pas setelah pengumuman nilai, kamu coba regis lagi karirnya. Kak, berubah mata kuliah baru, tapi bahan ajarnya tetap yang lama ya kak? Sebagian masih yang lama, sebagian ada yang baru. Kalau kamu mau lihat patokannya, kamu download katalog kurikulum. Nanti di situ ada arahannya seperti apa. Pendidikan terakhir nggak bisa diklik. Kalau pendidikan terakhir nggak bisa diklik, berarti jenis layanannya belum kamu klik. Tuh, jenis layanannya kamu klik dulu. Mana ya? Nih, yang di sini nih. Nih, layanan paket semester. Ini kamu pilih dulu. Baru jenjang ininya bisa dipilih. Gitu. Kalau dia lebih baik ngulang apa gimana, Bang? Bebas. Tapi kalau IPK-nya rendah, mending diulang. Ya. Kalau D menyebabkan IPK-nya rendah, mending diulang. Emang bisa regis 2 kali, Kak? Katanya request keluar nilai dulu, tapi ini dari perusahaan regis dulu. Nah, kalau yang SIPAS, seingat saya dia nggak bisa, kecuali mata kuliah mengulang. Gitu. Kalau emang dia nggak bisa,
Kalau misalnya nggak bisa nih karil di semester ini, paling nanti di semester depan bisa kamu regis lagi, regis ulang. Cuman nanti jatuhnya di semester depan jadi bebas pembayaran gitu. Iya, ini sih pas. Kalau non pas bisa. IPK 3,1 bisa nggak? Bisa apa tuh? Form kesediaan tuton harus diisi. Enggak. Form kesediaan tuton nggak perlu diisi. Syarat TA harus menyelesaikan 36 SKS. Salah dong. Lokasi tempat ujian, better pilih berdasarkan apa? Berdasarkan domisili saat kamu nanti akan ujian. Misalkan nih kamu di Jakarta, cuman nanti di Desember kamu ada jadwal, kalau kamu dinasnya di Desember nanti di Bandung, ya kamu pilihnya Bandung. Gitu. Jadi lokasi ujian bebas mau pilih dimanapun, nggak sesuai UT daerah juga boleh. Gitu. Kalau saya nggak regis, saya nggak bisa link tindak lanjut beasiswa kak. Mungkin ada tindak lanjutnya nanti kali ya. Oh, kamu beasiswa perusahaan ya, Kak Claude? Bener nggak? Sama-sama Kak Sabrina. Ngaruh nggak bang nanti pas di akhir kalau ada nilai D? Ngaruh kalau IPK-nya rendah. Kalau IPK-nya di bawah 2 ya nggak lulus. Terus tahun 2027 IPK-nya minimal 2,5. Bener Kak? Oh yaudah nggak apa-apa. Gini aja Kak Claude Dream. eh Biar lebih solutif, kamu gabung aja ke dalam grup. Nanti saya arahin di dalam grup ya. Grupnya yang ini. Pilih link TRE, nanti pilih grup ASAP. Soalnya kalau via live kadang kan nggak bisa dipantau. Kalau gabung ke dalam grup, nanti insya Allah pasti saya jawab. Gitu. Untuk sementara ini kamu ikutin aja dulu arahan dari perusahaan. Ya. Nanti kalau emang setelah pengumuman nilai nggak bisa, nanti kita coba lagi. Ya. Iya nggak apa-apa Kak kalau dream. Nggak apa-apa, ikutin aja dulu apa kata perusahaannya. Karena si pas itu dia biayanya flat. Biayanya flat. Biasanya nanti kalau semester ini karirnya nggak bisa, semester depan bisa diregis, nanti bebas pembayaran. Ya. Kalau nggak isi form kesediaan tuton, TMK udah nggak ada Kak. Di semester ini TMK sudah tidak ada. Cara nambah matkul pilihan. Kalau kamu SIPAS nggak bisa nambah-nambah. Kalau nggak bisa berarti 3 matkul doang semester 7 Kak. Kok nggak banyak matkul? Sebenarnya termasuk tab dan karil, apa termasuk karil Kak. Cuman kan masalahnya kalau mau regis karil itu nunggu pengumuman nilai. Baru bisa semua mata kuliah diregistrasikan. Sedangkan kamu disuruh perusahaannya langsung segera registrasi. Kalau pengumuman nilai itu tanggal 6. Jadi kalau yang mau bagusnya tunggu tanggal 6 baru registrasi, baru bisa semuanya diregistrasi. Kak, aku validasi sudah 3 hari. Belum ACC. Apakah Sabtu Minggu tidak dihitung? Enggak dong, enggak dihitung. Tapi kalau mau regis ada tulisan belum pilih mata kuliah pilihan. Kak, itu gimana? Itu lagi error. Lagi error itu. Dicoba besok aja lagi. Atau hari Kamis atau hari Jumat. Banyak kok teman-teman yang laporan error kayak gitu. Nggak ada matkul pilihan tapi disuruh pilih. Itu lagi error. Ya. Selama nunggu SMB ngapain aja? Bukunya dibaca. Nggak ada TMK itu di semua UT apa UT daerah tertentu? Semua Kak. Semua UT daerah. Iya, otomatis masuk. Posisi matkul berubah itu karena ada penerapan kurikulum baru. Itu. Kak, IPK-nya itu nambah setiap semester ya. Tergantung, kalau IPS-nya tinggi terus ya nambah terus. Kalau IPS-nya rendah bisa jadi turun. Oke teman-teman, sudah jam setengah 10. Lumayan.
capek juga sejam tiap hari live. Kita lanjut besok lagi ya. Kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan kamu bisa gabung lagi di esok hari atau bisa gabung ke dalam grup WA. Linknya ada di bio TikTok yang ada di sini nih. Nah, pilih nanti, klik aja nanti pilih yang grup WhatsApp. Nanti kamu bisa konsultasi di dalam grup. Ya, free kok konsultasi di dalam grup. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang memang sangat sibuk dan bingung perkuliahan di UT, bisa ikut program eksklusif namanya bimbingan. Nanti saya bimbing perkuliahannya. Dan saya akan reminder terus jadwal perkuliahan biar kalian nggak ketinggalan. Karena memang di UT itu aturannya agak rumit untuk diterjemahkan, untuk dimengerti. Jadi harus benar-benar benar-benar diupdate, dibaca dan dipantau. Apalagi sistemnya juga kadang begitu. Nah, kalau kamu emang bingung dan segala macam, mending gabung ke grup atau bisa ikut bimbingan eksklusif gitu. Oke, kita lanjut besok lagi ya. Mohon maaf kalau ada yang belum bisa saya jawab. Kita lanjut besok lagi. Besok saya live kok, Kak. Saya tiap hari live-nya di kisaran jam 8 malam. Jadi kamu bisa gabung lagi dan tanyakan lagi. Jangan lupa follow juga akunnya. Izin ya, pamit semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum.